Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari miras, judi, dan pertengkaran. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembahasan pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, perlu diketahui pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi belum fokus kepada pendalaman materi. Yang akan kita bahas adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, ayat 91, dan 32, serta hadis terkait. Untuk itu, mohon disiapkan catatan dan Al-Quran terjemahan. Anak-anakku semua, ini adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Mari kita baca bersama-sama. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Lanjut, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Mari kita baca bersama-sama. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Demikian Al-Quran Surat Al-Ma'idah 91 yang dibacakan oleh Syekh Misyari Rashid, yang artinya adalah, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu berhenti. Nah, Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 memberikan pengertian kepada kita semua. Yang pertama tentang dampak khamr dan judi. Yang pertama, dapat menimbulkan permusuhan. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang kedua, menghalangi dari mengingat Allah dan sholat. Kemudian hadis terkait yang menerangkan tentang judi adalah haram. Dari hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya bermain dadu ini disertai dengan taruhan gitu ya. Disertai dengan taruhan entah itu uang atau barang yang lainnya. Kemudian khamr juga haram. Ada hadis riwayat Muslim. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Apa itu khamr?
Apa itu khomer? Khomer adalah segala sesuatu yang memabukkan. Ada narkoba dan sejenisnya termasuk khomer. Kemudian minum sedikit atau banyak tetap haram walaupun tidak mabuk. Itulah khomer. Kemudian apa itu judi? Judi itu ada ciri-cirinya. Ini ada 3. Yang pertama, ada yang dipertaruhkan. Entah itu uang, barang, atau bahkan nyawa sekalipun ya. Yang kedua, ada penentuan sistem menang atau kalah. Jadi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian yang ketiga, ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Itulah judi. Kenapa diharamkan? Kemudian lanjut. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Nah, demikian. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang, manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, apa maksud dari Al-Ma'idah ayat 32 ini? Nah, yang pertama mengandung pengertian bahwa pertengkaran bisa berujung pada pembunuhan. Sudah banyak terjadi anak-anakku semua. Yang kedua, pertengkaran itu dosanya sangat besar. Diibaratkan membunuh satu orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat tentunya, diibaratkan membunuh seluruh manusia. Besar sekali ya. Kemudian yang ketiga, berdamai itu sama dengan memelihara kehidupan. Pahalanya juga besar. Seperti halnya memelihara seluruh manusia. Kemudian yang keempat, keterangan agama itu sudah sangat jelas. Ya, keterangan agama sudah sangat jelas, larangan membunuh jelas, perintah perintah untuk memelihara kehidupan juga sangat jelas, dianjurkan oleh agama. Nah, ada hadis terkait, yaitu pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, kecuali 2 orang yang terdapat permusuhan di antara dia dan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkanlah oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Demikian anak-anakku semua, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, 91, dan 32 sebagai pengantar kita memahami tentang miras, judi, dan pertengkaran.
Insya Allah untuk pertemuan depan kita lanjut mengenai pemahaman-pemahaman materi, aplikasi-aplikasi materi tentang judi, miras, dan pertengkaran. Ada quotes dari Pak MH ini, semoga bermanfaat. Hidup itu tidak pasti, yang pasti adalah kesempatan. Hidup itu tidak pasti, yang pasti adalah kesempatan. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Sekian, kurang lebihnya Pak MH mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.